kelompok 3 boleh masuk ke board. Oh ya, di kelompok berapa Putri? Putri kelompok 3? Ya, silakan. Nah, masuk ke board 3 ya Bu Dewi ya. Bu Dewi tapi di sini jangan keluar. Masuk klik aja langsung board 3 ya. Nah, Bu Mapa juga ada di sini. Ya, Putri ada di board 3, masuk ke board 3 sayang. Tapi di situ jangan keluar, jangan. Nah, kelompok 3 ini silakan masuk kelompok 3. Bu Dewi, Bu. Nah, ya Bu Dewi udah ya. Ya, sudah Bu. Ya, ada Bu Dewi, kemudian Putri, Bu Mafa dan Bu Julia ya. Mana ya? Coba Bu Julia masuk saya. Bu Julia coba. Ya, saya masuk ke board 3 coba, Neng. Masuk ke board 3. Ya, Bu Mafa. Bu Mafaza. Putri ke board 3 ya. Putri. Ya, Bu Julia udah masuk. Bu Mafa. Nah. Halo, Bu Julia. Ya, sebentar. Ya, halo. Hai, Bu Mafa. Lebih sumbang banget. Putus-putus. Mama mana, Mama? Iya, Ibu Dewi yang di main room di off dulu suaranya jadi double. Oh, begitu. Siap. Di apa namanya? Kameranya dimatiin sama audionya dimatiin. Udah, gitu ya. Iya. Aku punya kasus nih dari minggu kemarin. Mama lagi melet. Mama masuk board 3. Iya. Mama Bu Mafaza masuk board 3. Ibu Mafaza masuk board 3, jangan di main room. Nah, di main roomnya videonya matiin dulu sama mikrofonnya dimatiin biar nggak double suaranya. Nah, satu lagi siapa Bu Dewi? Butrinya. Oh iya, Butri masih di main room. Butri masih di main room ya. Kita masuk di board 3 ya, Ibu. Sudah Bu, saya sudah masuk ya Bu Jupe. Udah ada ya, dalam nih kelompok 3. Bu Dewi, Bu Juli, Putri, Bu Mafa. Silakan. Halo teman-teman. Halo Bu Dewi. Putri nggak usah ngikutin saya deh. Mampet Bu Dewi, hidung saya. Sama, saya juga lagi mampet. Pakai senjata nih. Sama dong. Ayo kita mau bahas apa nih di kesempatan hari ini? Silakan yang paling junior duluan, paling senior duluan ya. Ayo Bu Mafaza senior kita di sini. Aduh, senior ya. Senior itu sama nggak sama tua gitu? Enggak dong. Tua. Tapi lebih halus. Kita milih kasus dulu ya. Boleh. Jadi
Dari masing-masing kita kan ngasih kasus dulu gitu kan, nanti kita pilih salah satu atau kita nyari yang di luar atau nyari yang sudah ada di media gitu ya. Iya, Kita boleh. kita berarti nyontohin kasus masing-masing dulu ya. Iya, boleh. Kalau nanti keputusannya nyari yang di luar juga nggak apa-apa. Kasus saya ya, Ya, aku catat ya, Bu Mafaza. kasus saya Ya, itu terjadi waktu kelulusan. ya. Lulusan tahun ini ya 2024 kemarin. 24 apa? Oh, 2024. Ya, Oke. iya kelulusan. Jadi ada berisik ya, maaf ya. Nanti Enggak. saya pindah deh kalau berisik lagi. Enggak kok, Mbak. Jadi apa namanya? Ada dilema ya, dilema etika sepertinya. Oke. Karena siswa itu tidak mengikuti ujian akhir sekolah. Tidak us aja gitu ya. Iya, tidak ikut. Nah, harusnya jika tidak ikut itu kan tidak lulus ya. Tidak lulus. Tapi dengan segala pertimbangan itu siswa lulus. Wow. Lulusnya caranya gimana? Itu soal ujian khusus buat dia diantar ke rumahnya. Ketika semua sudah selesai. Karena kita dengan berbagai pertimbangan ya. Pertimbangannya itu bocah kalau nggak lulus dia nggak akan sekolah. Oh. Iya, pertimbangan dari faktor keluarga, faktor lingkungan, dia itu tidak ada yang mendukung buat dia sekolah. Ya sebenarnya sih dia berkasus itu dari kelas 10, sudah pernah tidak naik kelas gitu. Tapi akhirnya kan dengan yang perjuangan segala macam, perdebatan segala macam, dia diputuskan lulus. Umafa, sebentar saya nanya. Itu tadi kan diluluskan karena ujiannya diantar ya susulan. Ke rumahnya ya. Itu diantarnya saat siswa lain mengikuti ujian juga. Enggak. Setelah selesai ujian. Setelah ujian semua selesai, beres. semua sudah selesai. Dia itu ikut hanya hari pertama, kedua, hari ketiga, 4, 5 itu nggak ikut gitu. Dia itu nggak ikut full ya. Otomatis harusnya kalau nggak ikut itu kan otomatis nggak bisa nggak ikut ujian, berarti nggak lulus ya. Itu kan syarat terakhir. Syarat terakhir ya. Oke. Jadi iya Bu Mafaza. Tapi anak itu lulus ya. Ini kan pertimbangannya kalau nggak diluluskan khawatir dia nggak mau masuk lagi sekolah. Iya. Dan jadi apa namanya berbasis peduli ya. Peduli ya. Jadi apa tuh kemarin tuh kalau di modul namanya prinsip care based thinking ya. Iya, based thinking, care based thinking. Care based thinking ya. Prinsipnya itu. Kalau paradigmanya itu kan keadilan lawan kasihan. Iya betul. Kan nggak adil buat yang lain ikut, dia enggak gitu. Tapi kita kasihan ya kan, kalau dia nggak lulus, dia nggak punya ijazah, dia nggak sekolah, bisa jadi malah nggak kerja gitu. Betul. Bu, kayaknya Bu Mafaza modulnya sudah ini luar. Gimana? Kayaknya modulnya sudah hafal banget nih. Ujung-ujungnya kalau di SMA berarti dia paket C ya. Kalau nggak dilulusin. Tapi ini dilulus dari Bu Jumbe. Mungkin itu Bu Dewi ya. Bisa sekarang yang lain. Kasusnya Bu Julia atau coba kasus Bu Julia gimana? Kalau kasus aku semenjak kurmer ini saya kan punya masalah nih anak ini memang masalahnya setiap hari datang terlambat. Nah, lagi-lagi masalahnya kesiangan di rumah. Ketika kita sudah dipanggil di BK, saya sudah home visit ke rumahnya, ternyata memang ada kurang perhatian dari orang tuanya. Ini kebetulan anak ini anak ketiga dari 5 bersaudara. Jadi memang orang tua ini mengakui orang tua ini kurang perhatian ke anaknya. Jadi ketika udah dibangunin pagi, anaknya tidur lagi, ya udah dibiarkan saja begitu, nggak dibangunin lagi. Akhirnya nambah lagi alfanya, nambah lagi kesiangannya. Itu kemarin kasus di kelas 10. Nah, ketika masuk kelas 11, saya cek lagi anak yang kemarin saya wali kelas, alfanya udah banyak lagi. Tadinya anak ini memang kita mau tidak tinggalkan kelas, dan ternyata setelah konsultasi ke sekolah dengan ibu kepala sekolah di kurmer ini tidak boleh anak ini
tinggal kelas. Tinggal kelas Harus gitu. tercapai semua. Iya, boleh tinggal kelas tapi pindah tapi harus sekolah, nggak boleh putus sekolah. Betul. Seperti itu. Jadi kita juga punya bingung gitu mau gimanain anak ini gitu kan, mau diberhentiin nggak boleh, anaknya masih terus begitu gitu. Saya kalau deket rumahnya saya bisa naik motor, saya samperin tiap pagi itu ke rumahnya, Iya. ketok-ketok pintunya sampai nunggu mandi dia pakai baju baru saya anterin ke sekolah gitu saking gregetannya gitu. Betul. Nah balik lagi ke kebijakan sekolah, kita tidak boleh memberhentikan anak ini, apalagi di Kurmer ini nggak boleh anak tinggal kelas atau dikeluarkan begitu saja tanpa dia melanjutkan ke sekolah lain gitu. Iya, betul. Tapi akhirnya tetap sekolah kan? Sampai saat ini tetap sekolah, udah Ada dikasih perubahan surat tidak? perjanjian, Ada perubahan tidak? sejauh ini memang alfanya tidak separah yang kemarin gitu. Jadi sekarang ini ya lumayan tapi masih alfa gitu. Ya. Udah. Udah. Oke, sekarang saya dulu deh. Putri aku dulu ya. Oke, silakan. Soalnya kasus aku tidak berbeda jauh dengan Bu Julia, tapi alhamdulillah anaknya sekarang udah lulus ya. Kemarin lulusnya. Sama sih Mungkin kasusnya. jangan-jangan itu Bu yang sekolah di Bu Julia tadi anaknya. Enggak, kan nggak jadi pindah. Sampai Aku itu kasusnya itu waktu tahun 2023 aku jadi wali kelas 8. Si anak ini kebiasaan COVID waktu itu ya, jadi pakai handphone ya belajar ya, melalui media handphone kan waktu itu daring ya di 2022 itu. Nah di 2023 masuk kelas 8 dia pas awal tahun ajaran baru itu tidak sekolah kurang lebih mau sebulan deh, belum nyampe sebulan sih, 27 hari waktu itu aku ingat ya. 27 hari dia tuh nggak masuk, saya wali kelasnya waktu itu. Akhirnya minggu 10 hari pertama saya tanyakan, katanya ada di rumah. Saya koordinasi dengan orang tuanya, dia nggak mau sekolah karena nggak diberi handphone, dia tuh pengennya handphone ya. Kebetulan ibunya itu punya adik baru, jadi memang udah nggak terlalu terfokuskan pada dia. Akhirnya dia tinggal sama neneknya waktu awal tahun ajaran baru. Musibah datang, neneknya meninggal. Nah, neneknya meninggal, akhirnya dia juga tambah down kan di situ. Tambah nggak sekolah lagi. Berapa hari ya? 2 minggu kemudian saya home visit bersama guru BK. Saya tanya ke orang tuanya ya, orang tuanya udah menyerah karena dia itu pengennya itu tetap main handphone, belajar lewat handphone, tidak mau tatap muka waktu itu ya. Tidak mau tatap muka. Akhirnya dibujuk dirayu masuk sehari 2 hari masih mau masuk, tapi besoknya begitu lagi. Nah kebablasan sampai mau 3 minggu nggak masuk lagi tuh, nggak masuk lagi di minggu ketiga. Akhirnya saya home visit kembali. Waktu itu saya langsung mengajak kesiswaan, kemudian mengajak BK juga. Anaknya sih perempuan, anaknya namanya Maisarah ya. Nah akhirnya dari situ saya ya kayak segitiga restitusi lah. Tapi di situ prosesnya memang diberi perjanjian saya itu. Jika kamu memang mau naik kelas nanti ke kelas 9, kamu harus masuk. Saya kasih surat perjanjian yang ada di atas materai gitu deh. Kalau memang ya mau tinggal kelas nanti lagi di kelas 8 lagi, silahkan gitu. Saya nggak akan mengunjungi lagi ke rumah gitu. Kamu mau sekolah semau kamu terserah. Akhirnya alhamdulillah pakai surat perjanjian, orang tuanya pun setelah diberi surat peringatan pakai di atas materai itu nganterin anaknya sampai pintu kelas, pokoknya selalu dianterin. Alhamdulillah sampai kelas 9 dia berubah dan sekarang sudah lulus. Awalnya mungkin itu tidak ada karena menganggapnya awalnya daring jadi disangka santai sekolahnya. Tapi ketika saya kasih surat peringatan, alhamdulillah dia jera dan serius mengikuti sekolah. Kasusnya sama sih seperti Bu Julia, tapi setelah diberi surat peringatan di atas materai itu, pihak keluarga pun koordinasinya bagus sampai mengantarkan setiap
setiap hari mengantarkan ke sekolah sampai pintu kelas lah gitu ya. Alhamdulillah anaknya pun berubah, dan di sekolah pun saya tetap melakukan pendekatan. Ayo anak perempuan nggak boleh males gitulah, dirayu terus, alhamdulillah sih sampai dia lulus sekarang ya. Itu kasus saya sama sih, kurang lebih seperti Bu Julia. Dilanjut sekarang Ibu Tri. Oke, terima kasih Bu. Kasus saya sebetulnya ini anaknya tidak bermasalah. Anak ini anak kembar perempuan. Kelas 7-nya di kelas saya wali kelasnya. Niatnya dari sekolah ini yang namanya anak kembar dipisah gitu, tidak dijadikan satu kelas agar dapat kita tahu ya perbedaannya seperti apa, baik dari segi mungkin dari segi pemahamannya dan lain-lainnya. Tapi karena anak ini keponakannya dari pejabat, salah satu pejabat di dinas pendidikan, jadi sekolahnya yang ditelepon, tidak boleh dipisahkan, anak ini harus dijadikan satu kelas gitu. Jadi setiap apapun dari pihak dinas yang menelpon kami, tolong dong wali kelasnya anak ini jangan diinikan gitu. Kalau dikasih tugas jangan kayak gini gitu. Jadi ada tekanan sendiri untuk saya pribadi gitu. Puncaknya ketika anak ini sudah kelas 9, sudah kelulusan sudah diumumkan, nilai pun sudah muncul gitu. Anak ini terbilang bukan anak yang kurang banget dan bukan anak yang pinter banget, sedang aja gitu. Nakal nggak nakal, anaknya kalem, anaknya diam semuanya, dua-duanya gitu. Tapi ketika tiba-tiba saya dipanggil ke ruang kepala sekolah, diminta untuk membuat nilai baru karena dari pejabat tersebut meminta untuk nilainya ditinggikan semuanya agar masuk sekolah negeri gitu. Di situ saya agak dilema karena anak ini biasa aja ya. Dibilang biasa aja gitu, dibilang kurang ya enggak, dibilang pinter ya enggak. Pikir saya kalau sampai nanti ditinggiin kasihan yang memang benar-benar pintar gitu. Tapi ternyata tiba-tiba saya disodorkan map, suruh tanda tangan, dan nilainya sudah jadi. Jadi bukan saya yang merubah, sudah dari sana dirubah gitu. Nilainya sudah jadi, saya hanya tinggal menandatangani, setuju tidak setuju harus tanda tangan. Jadi nggak ada komentar gitu. Nggak bisa komentar, nggak bisa mengelak, mau nggak mau saya tanda tangan. Karena dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dirubah semua nilainya. Di wali kelas yang dulu di sana itu dipanggilkan semua, diminta nilainya sudah jadi semua, kita tinggal tanda tangan. Itu dilemanya luar biasa. Karena apa ya? Karena menurut saya ini saya udah melakukan kebohongan. Gitu. Dengan menandatangani. Kalau ini mungkin bukan dilema etika ya, bujukan moral kali ya? Bukan. Iya, lebih kepada moral kayaknya, tepatnya. Jadi ya sampai dibilang apa ya? Dibilang pokoknya ya harus tanda tangan. Ini masalahnya katanya nanti sekolahnya akan gini-gini kalau tidak sampai ditandatangani oleh wali kelasnya. Karena anak tersebut adalah keponakan dari salah satu pejabat di dinas pendidikan gitu. Jadi nilai sudah jadi, sudah bersih, saya tidak perlu merubah nilai dan saya speechless lihat nilainya, kaget, wow banget, nilai tertinggi di sana pun terkalahkan oleh nilai tersebut. Tapi katanya nilai itu tidak di-up untuk di publik, jadi tidak akan ada pergeseran nilai dari nilai yang nilai tertinggi gitu. Jadi ini hanya untuk konsumsi mereka saja katanya. Dan hanya untuk anak ini untuk masuk ke dalam sekolah SMA negeri di Jakarta. Gitu sih Ibu. Ya. Oke. Nah, jadi udah dikemukakan tadi ya 4 kasus dari kita masing-masing. Kalau tadi kasus Bu Mafaza ya,
Kalau kasus Bu Mafaza udah merupakan dilema etika, Bu Julia juga dilema etika, Bu Bu Tri tadi bujukan moral. Kalau kasus saya apa ini? Bujukan moral apa dilema etika ini ya? Dilema etika juga sih. Kasihan soalnya kalau dia tidak melanjutkan sekolah. Tapi alhamdulillah dengan berbagai cara juga dia alhamdulillah sudah lulus sekarang ya, tahun kemarin. Kira-kira Bu Mafaza mau ambil kasus yang mana? Bu Mafa, halo. Bu Kayaknya Mafa lagi mikir-mikir. Ya, dilema etika aja. Bu Mafa cantik banget sih kalau lagi mikir begini. Udah kayak model, Bu Mapa udah kayak model. Aduh, lagi anak egosan ya. Saya itu nggak pernah pede kalau sekelompok sama ibu-ibu cantik nih, apalagi lihat Cupe ya Putri ya, Dewi ya. Buset. Kalau Bisa aku aja, sini Ibu. sudah ada Cupe mah saya mendelep aja udah. Enggak gitu. Mendelep apa, Bu? Saya tuh beruntung sekelompok sama Bu Mafaza. Karena banyak Sama. pengalamannya, kadang memberikan Betul. kemudahan kepada kita semua. Tapi yang menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya kasus yang paling sesuai sih kasus Bu Mafaza ya. Gimana coba teman-teman? Boleh? Boleh, Bu. Ini yang dia nggak ikut lulus tapi Bu Mafaza berdasarkan apa tadi? Paradigmanya Kepastian. keadilan dan kasihan, terus prinsip keputusannya care based thinking ya. Menurut saya kasus Bu Mafaza aja kali kita angkat ya. Iya, Gimana betul. Bu Mafaza? Kita angkat kasusnya Bu Tapi serem nggak Bu Dewi? Maksudnya serem nggak itu? Emang itu nggak nggak diekspos ya? Atau Enggak. kita kan boleh nyari kasus di luar, boleh nyari kasus lain ya? Boleh sih. Kan kita juga nggak mesti menyebutkan nama sekolahnya Bu dan nama siswanya. Nggak apa-apa sih, kasus saya nggak apa-apa, ambil aja. Gitu aja ya, kasus Bu Mafaza aja ya. Ini soalnya sudah menggunakan tadi prinsipnya care based thinking, kemudian ininya paradigmanya keadilan sama kasihan. Tinggal 9 langkah. 9 langkah pengujian keputusannya, tinggal kita tentukan. Iya. Ya. Karena itu juga baru terjadi ya, baru tahun ini dan kalau kejadian sekarang gitu. Selama gitu. saya mengajar itu baru terjadi. Tapi Kalau kasus pendapat yang lain deh. Menurut saya sih kasus Bu Mafaza. Kalau kasus saya kan memang udah lama tuh di 2023. Sebenarnya sih ada juga aja. Kalau kasus saya nanti terbaca. Kepo nih, jadi pengen tahu ntar di Japri sama aku Putri. Takut kalau kasus saya nanti terbaca kena panggil lagi. Gak apa-apa Bu kalau untuk kebenaran. Oke, jadi deal ya, kita angkat kasusnya Bu Mafaza ya. Oke, Gimana siap. Bu Julia? Apa Bu Julia? Tadi kasusnya Bu Julia itu, tapi ya harus naik semua gitu ya. Kadang kita juga menjadi dilema guru-guru di sini di sekolah. Iya, yang seharusnya ibaratnya ada yang lebih parah dari itu gitu kan. Jadi mengikuti nih yang lainnya gitu loh. Jadi dia aja bisa naik, alfanya berapa. Benar. Jadi kayak seolah kayak semaunya aja gitu di sekolah. Benar. Saya juga sama, banyak seperti itu kasusnya. Jadi anak tidak masuk, kita udah berbagai cara, tapi kadang kadang koordinasi orang tua pun tidak sulit tidak semaksimal. Kita pihak sekolah udah memaksimalkan anak ini diusahakan untuk bersekolah dengan berbagai cara, home visit berapa kali. Tapi kemudian kadang orang tua pun tidak kooperatif, dipanggil susah. gitu ya. Iya susah, makanya akhirnya kita samperin gitu. Iya. Sampai sekarang ini kasus ini tuh sampai sekarang tuh benar-benar belum ini ya, karena ini rapotnya pun dari kelas 10 memang orang tuanya nggak pernah diambil, PTS nggak diambil, PAS nggak diambil, PAP nggak diambil, kenaikan kelas pun juga nggak diambil. Betul, iya, ada saya juga Berarti gitu. nggak hanya anaknya ya, orang tuanya juga seharusnya dapat panggilan ke BK itu.
Nah, Iya. tapi jarang datang Bu kalau dipanggil itu, alasan aja apalah gitu. Iya. Kadang udah nggak mau ngurusin anaknya lah gitu. Udahlah Bu, terserah aja mau kayak gimana. Kadang begitu kan. Betul. Ya. Tapi kita dipaksa untuk menaikkan, nggak boleh ada yang tertinggal. Harus Lulus merelakan nilai di atas. Harus menuntaskan. Sesuai hati nurani ya Bu ya. Ya benar. Ini jadi pembelajaran sih ya. Ya udah berarti kasus yang kita angkat kasus Bu Mafazah aja ya. Iya, setuju. Sekolahnya sudah bagus, mengusahakan agar siswa tersebut lulus ya. Walaupun tadi luar biasa sekali tadi usahanya sampai diantar tuh ke rumahnya. Padahal dia nggak sakit ya Bu Mafazah ya. Memang males aja kan. Luar biasa banget ini pengorbanan Bu Mafazah. Anak Ibu Mafazah bukan? Oh, Bu Mafazah bukan wali kelas ya? Bukan, saya enggak, kemarin itu kebetulan bukan saya wali kelasnya. Tapi memang anaknya itu luar biasa tantangan hidupnya ya. Kalau gini, pernah tidak naik kelas waktu kelas 10. Setelah tidak naik kelas, itu karena COVID ya. COVID itu dia tidak naik kelas. Terus waktu dia masuk lagi mengulang di kelas 10, saya wali kelasnya. Itu penuh perjuangan, dia 2 bulan nggak masuk sekolah gitu kan. Terus akhirnya ya dimaafkan juga gitu oleh kepala sekolah kebijakan. Faktornya adalah karena dia zonasi ya, anak dekat sekolah rumahnya. Jadi kalau kita tinggalkan yang di samping sekolah kok kasihan pertimbangannya gitu kan. Terus orang tuanya kepeduliannya kurang, keluarganya juga pernah nggak masuk sekolah itu karena sepatunya dipakai kakaknya kerja coba. Jadi kalau masuk sekolah macam-macam kan kendalanya. Berarti Bu Mafazah harus menyediakan sepatu untuk dia. Iya. Betul. Kalau sandal banyak di sekolah. Begitu. Luar biasa ya ibu-ibu. Iya, ini perjuangan guru sekarang bukan istilahnya bukan yang ingin siswa ingin mengusahakan sekolah, lulus sekolah atau naik kelas, tapi kelanjutan pendidikan. Iya. Kalau perjuangan itu wali kelas 12 terutama Bu Dewi sama guru BK itu yang nganterin soal ke rumahnya. Itu setiap hari, bukannya 1 hari langsung selesai kan? Beberapa hari mereka nganter soal, ditungguin, bukan ditinggal. Kalau ditinggal nggak dikerjain itu soal gitu kan? Khawatir. Iya, kalau ditinggal malah nggak dikerjain nantinya ya. Iya, ditungguin sampai dia ngerjainnya selesai, baru hasilnya dibawa ke sekolah gitu. Aku ada kayak gitu dulu pernah Bu Mafa. Pernah ya? Pernah sampai kerajek Masya Allah. Ijazahnya pun dia udah 3 tahun lulus kan, dia masih ada di sekolah karena kendala biaya. Ya, masih ada tunggakan S. Iya, dari faktor keluarga terutama ya sepertinya ya. Keluarga juga nggak mendukung masalahnya. Luar biasa ya perjuangan guru ya sampai segitunya buat anaknya lulus. Iya. Kita juga kadang orang tua seenaknya ya Bu. Kadang orang tua apalagi sekarang ya kalau kita keras sedikit sama murid ya. Langsung sekolah dulu mah aku nggak kayak gitu ya. Sekarang mah bahasa sama bahasa nih anak-anak. Iya, soalnya menghadapi generasinya beda. Generasi apa ini sekarang? Gen Z. Sekarang mah harus humanis. Apa-apa humanis. Generasi strawberry. Strawberry. Ya udah berarti kasusnya Bu Mafazah ya. Kasusnya Bu Mafazah tadi yang kita angkat kasus Bu Mafazah. Nah, nanti kalau memang tidak mau ini kita pakai nama samaran dan sekolahnya pun kita samarkan. Yang pertama tadi menentukan menentukan paradigmanya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya sama Bu Mafazah ya paradigmanya tadi keadilan ya. Keadilan melawan versus kasihan. Keadilan melawan rasa kasihan.
melawan rasa kasihan. Terus ininya eh, prinsipnya ya, prinsip pengambilan Ya, prinsipnya berarti care-based thinking. care-based thinking. Prinsipnya care-based thinking. Yang terakhir, terakhir 9 langkahnya ya. Ya, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada kasus Bu Mafaza tadi. Iya. Oke, 9 langkah. Yang pertama tadi ada yang screenshot nggak tuh tadi? Tadi ada di grup kayaknya. Ada ya. 9 langkahnya itu yang pertama nilai yang bertentangan dalam studi kasus. Misalnya nilai yang saling bertentangan pada studi kasus adalah antara menegakkan peraturan dengan tegas atas sikap indisiplin yang dilakukan dan rasa kasihan atau peduli terhadap masa depan dari kasusnya anak tadi. Oke, berarti untuk kasus Bu Mafaza yang pertama tadi kita ambil berarti apa tadi? Rasa kasihan ya? Iya. Coba kita lihat. Nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus Bu Mafa tadi, nilai-nilai yang bertentangan. Kayak misalkan menegakkan peraturan atas sikap apa tadi misalnya tadi. Nilai-nilai yang saling bertentangannya. Iya, nilai-nilai yang bertentangannya. Berarti nilai yang bertentangannya nilai keadilan ya? Iya, keadilan. Nilai keadilan. Terus menemukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pihak yang terlibat. Pasti yang tadi ada anak wali kelas ya. 12. Walas 12 sama BK ya. Iya, orang tua siswa. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Faktanya, dia tidak mengikuti ujian karena gimana? Faktanya. Fakta yang pertama. Karena tadi yang pertama apa Bu Mafaza? Aku lupa. Bu Mafa masih di silent. Bu Mafa masih di mute. Fakta yang pertama dia harus lulus ya. Dia mengerjakan ujian diantar ke rumah gitu bukan sih faktanya? Fakta itu berarti masalahnya dulu. Kenapa sampai ujiannya diantar ke rumah? Iya, jadi alasan dia nggak ngikuti ujian. Alasannya Bu Mafaza. Bu Mafa. Iya, gimana Bu Dewi? Fakta ia tidak mengikuti ujian karena kemarin nggak ikut ujian kenapa nah? Kemarin nggak ikut ujian itu karena nggak dibangunin sama orang tuanya. Alasannya yang pertama katanya dia tidak dibangunin sama orang tuanya. Ya Allah. Jadi nggak ke sekolah bulan ujian. Nggak dibangunin. Jadi dia nggak ke sekolah itu lagi tidur di rumah. Padahal itu lagi ujian. Padahal orang tuanya tahu kalau lagi ujian ya Bu Mafa. Tahu. Nah itu saya bilang tidak ada dukungan dari keluarga ya. Atau dukungannya kurang. Iya. Termasuk waktu dianterin soal ke rumahnya itu juga lagi tidur padahal jam 10 pagi itu. Oh, ada faktor lain nggak Bu Mafa kayak apa namanya dia nggak ada ongkos buat berangkat sekolah gitu ujian? Enggak, sebenarnya lebih banyak kasus di sekolah mungkin karena dia kan sering misalkan mengabaikan tugas gitu ya. Sering banyak tugas masuk, sehingga dia juga sering dapat intimidasi dari beberapa guru gitu. Tapi dia sering melakukan tindakan misalkan memukul temannya juga begitu, memang banyak kasus juga ya. Jadi ini anak juga bermasalah gitu. Juga di kelas gitu ya. Tapi dia sebenarnya ya salah satu memang kalau bisa kita bilang itu secara mental dia itu lemah, mentalnya lemah, kurang.
Jadi ketangguhannya itu kurang lah karena mentalnya lemah. Jadi kalau ada guru yang marah sedikit ke dia, dia langsung nggak sekolah gitu kan. Iya. Berarti ada banyak faktor sebenarnya kenapa dia melakukan hal tersebut, entah dari rumahnya atau dari temannya gitu ya, Iya. Bung Alfa. Jadi sebenarnya kompleks ya, masalahnya dia itu kompleks. Jadi di lingkungan pergaulan dengan teman-temannya kurang bagus. Iya. Dengan guru juga sebenarnya kalau sikapnya secara pribadi dengan saya mah baik-baik aja. Saya pernah jadi wali kelasnya ya. Heeh. Jadi mungkin kalau saya menganalisa sendiri, sebenarnya anak ini butuh perhatian khusus, perhatian Iya, betul. ya, butuh perhatian khusus. Apalagi dia dari keluarganya juga tidak ada dukungan, sehingga di rumah pun dia apa ya? Yang ada itu masalah aja gitu. Kalau lagi di rumah itu hanya masalah, bukannya Iya. solusi. Dari keluarganya, dari ibunya sendiri, dari kakaknya, bahkan faktanya juga itu dia itu karena kakaknya terlibat kriminal dan masuk bui sehingga dia harus ikut nganterin nganterin makannya kakaknya gitu-gitu. Jadi itu ke penjara. iya kakaknya. Berarti Kakaknya memang yang sudah ada background latar belakang keluarga juga ya. Iya, jadi faktor keluarganya benar-benar. Nah, terus dari KDRT di rumahnya juga, ibunya itu digebukin bapaknya, dia ngelihat sendiri gitu kan. Jadi memang kompleks. Anaknya cewek apa cowok? Laki-laki. Oh iya. Berarti dia ngebantin ya, memang sebenarnya dia mau melawan tapi dengan caranya yang salah gitu ya. Di Iya. sekolah gitu. Pelampiasannya di sekolah. Oke, berarti faktanya dia tidak mengikuti ujian karena tidak dibangunkan. Terus yang kedua keadaan keluarga ya, kondisi atau keadaan keluarga yang tidak mendukung. Masuk ke tahap 4 di 9 langkah, uji ilegal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan, uji panutan atau idola. Berarti di uji regulasinya Bujukan moral atau etika. Kenapa? Uji regulasi itu berarti bujukan moral atau dilema etika gitu ya Bu ya? Uji regulasi. Iya. Kalau kasusnya Bu Mafa berarti dia lebih kepada bukan bujukan moral ya Bu ya? Lebih kepada dilema. Sebenarnya keaturan ya. Ya nggak sih? Regulasi, peraturan. Aturan, ya. Misalkan ujian kan seharusnya dikerjakan di sekolah bukan di rumah. Kemudian mengerjakan tugas sesuai yang diberikan oleh guru. Tadi kan kata Bu Mafaza banyak tugas yang banyak diselesaikan dan banyak intimidasi dari guru gitu kan. Kalau dilema etika nggak masuk ya Bu ya? Iya, berpikir berbasis aturan ya masuk juga ya, peraturan. Iya. Terusnya dia nggak lulus. Iya. Oke. Selanjutnya apalagi nomor 5-nya tadi? Pengujian paradigma benar atau benar ya? Pengujian paradigma paradigma benar atau benar gitu. Gimana? Iya. Berarti di sini paradigma dilema etika ya. Kalau di sini sih kurvanya di sini mainnya jangka pendek versus jangka panjang kayak gitu Bu. Iya, berarti ada hubungannya dengan hitam di atas putih, ada apa namanya perjanjian gitu ya. Jangka dengan pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Pengujian paradigma benar atau berarti dilihat dari apa tadi? Lihat dari apa? Jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek, jangka panjang. Berarti dilihat dari nantinya seperti apa ya? Jangka.
Kemudian prinsip pengambilan keputusannya. Tadi ya pakai prinsip apa kita? Pakai prinsip care ya. Care based thinking ya. Iya, care based thinking. Berpikir berdasarkan rasa peduli. Ya. Nomor 6. Jadi ibaratnya kalau kita meletakkan diri kita berada di posisi anak tersebut yang banyak masalahnya di rumah, di sekolah gitu. Ya, betul. Ini prinsip pengambilan keputusan. Baru Nomor 7, 9 langkahnya. Nomor 7, investigasi opsi trilema. Ya. Opsi yang ditempuh. Ya periksa itu kembali tadi. fakta dan temukan Iya. peluang. Berarti Gimana? kita memanggil anak tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Kenapa dia sampai seperti itu? Kan tadi ada banyak hal, ada banyak masalah. Gitu. Cari Peluangnya? informasi ya kalau di sini ya. Ya itu ujung-ujungnya nanti kalau seandainya anak itu tidak dinaikkan, otomatis akan berimbas pada psikisnya anak tersebut dan nama baik sekolah. Lah kenapa anak ini tidak dinaikkan gitu kan? Pasti kan yang jelek juga sekolah ya. Masuk ke trilema tadi ya. Ya, investigasi opsi trilema. Ya udah ujung-ujungnya orang tua kita kasih undangan tuh untuk diajakkan diskusi di sekolah. Tapi Kalau mau datang kayak orang tua. Nah, kalau nggak datang kita samperin. Kalau nggak mau datang juga mungkin kita bisa ke ketua RT-nya atau ketua RW-nya gitu minta tolong. Kan bisa juga kan? Minta tolong nih gimana nih buat musyawarahnya gitu. Yang biasa nyamperin tuh Bu Dewi. Gak ada orangnya ke Pak RT. Iya, jadi dulu saya itu saking rumahnya itu nggak ada nomornya, RT-nya juga nggak sesuai dengan alamatnya, saya ke ketua RT sama RW-nya gitu. Masya Allah. Dianterin. Itu di daerah Pasar Lama, saya ingat banget. Terus apalagi Bu Dewi? Buat keputusan. Keputusan yang diambil berarti berdasarkan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan yang tadi justice versus mercy ya. Iya. Care based learning berarti keputusan yang diambilnya ya mau nggak mau tetap meluluskan anak tersebut kan, tapi dengan syarat dan catatan tertentu berdasarkan hasil musyawarah dengan pihak orang tua, sekolah gitu ya. Iya. Keputusan yang Luar diambil. Bu Penter yang mengemukakan ya kelompok kita, oke? Iya, aku gak nyatet. Aku fotoin catatannya. Aku fotoin catatannya. Bu Mafaza aja kan yang menguasai tuh Bu Mafa. Yang menguasai. Nah, terus apa Bu Tri? Tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Ya, tadi balik lagi ya Bu Tri. Balik lagi walaupun tepat belum ya. keputusan. Iya. Gitu. Gimana? Jadi walaupun nggak adil ya harus meluluskan anak ini. Ya sebenarnya itu apa ya? Salah satu contoh keadaan siswa di setiap sekolah itu kan pasti beda-beda. Tapi harus meluluskan anak ini ya. Iya, mungkin dalam hati kecilnya anak ini dia juga pengen lulus gitu loh. Dia nggak mau punya masalah kayak gitu. Cuma ya keadaan. Berarti refleksinya jika kita ada di posisi anak itu ya. Iya, gitu. Sama, ibaratnya mungkin nanti kalau ketahuan siswa lain atau wali murid yang lain pasti akan menuntut sekolah. Karena apa bisa sampai lulus anak tersebut gitu. Iya. Dan harus mempersiapkan jawabannya gitu. Iya betul. Lebih ke itu kali ya, kita lebih ngasih motivasi si anak tersebut gitu. Ya.
supaya Mungkin dia lebih semangat lagi. pembinaan ya. Iya, pembinaan. Alhamdulillah lagi rukol. Ya udah, tadi yang belum lengkap yang 9 langkah pengujian keputusan yang poin keempat loh, yang uji legal sama regulasi, intuisi. Uji regulasi. Legal dulu, legal. Yang pertama uji legal. Uji legal mana ya? Yang keempat itu pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, Intuisi uji halaman depan koran, sama uji panutan atau idola. Uji legalnya apa nih? Anak yang tidak mengikuti ujian Uji harusnya legal. tidak lulus. Gitu Iya. bukan? Begitu bukan sih? Taruh lo, Bu. Uji legalnya. Ini ada di eksplorasi yang terakhir tahu. Oh, poin 4 itu satu-satu ya Bu Dewi ya dijelasin Iya. ya. Ini harus dijelaskan satu. Ini harus dijelaskan satu-satu sih sebetulnya. Oh, kirain tinggal keseluruhan itu kayak misalkan masuk pengujiannya itu masuk ke dalam misalkan dilema etika atau bujukan moral gitu. Enggak ya, satu-satu ya. Ini kalau yang saya pahami ya. Bentar ya. Uji legal misalkan tidak ada pelanggaran hukum. Iya betul, tidak ada pelanggaran hukum ya. Ya, berarti kalau pelanggaran hukum kan nggak ada dari anak tersebut. Iya, berarti tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum. Kok tidak ada pelanggaran hukum? Ini yang di main room rame banget dah. Emang nggak pada keluar main room? Enggak. Udah, tapi enggak. Iya, udah ya. Uji legalnya berarti tidak ada pelanggaran hukum ya. Kalau uji intuisinya? Regulasinya udah belum? Regulasi dulu. Uji legalnya emang tidak ada tidak ada apa sih tadi? Nggak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum. Hukum tuh nggak ada di anaknya Bu Mafa. Oke, tidak ada pelanggaran hukum. Uji regulasinya? Regulasinya melanggar lah, karena harusnya kan tidak lulus ya. Iya. Karena persyaratan lulus itu dari salah kelulusan kan satunya ada beberapa. mengikuti ujian satuan pendidikan atau ujian. Iya, ujian tidak boleh ada nilai mata pelajaran. Iya, betul. Seharusnya siswa tidak lulus ya. Iya. Ya, karena tidak mengikuti ujian sekolah. Ujian akhir. Oke, lanjut intuisi. Ya. Uji intuisi. Uji intuisinya. Anak tersebut. Uji intuisinya. Uji intuisinya berarti meluluskan anak tersebut dengan tadi ya, gitu dengan sih? syarat. Bukan meluluskan anak tersebut dengan membawakannya membawakan soal ujian ke rumah gitu. Oh iya, hati-hati Kak. Iya, Neng. Gimana uji intuisinya? Berarti mungkin dengan memberikan ujian di rumah ya, didampingi oleh guru, BK, dan wali kelas. Tapi bukan masuk ke dalam ujian susulan kan ya itu Bu ya? Maaf Pak. Bukan sih. Iya gimana? Uji intuisinya di sini? Uji intuisinya itu ini kan sebenarnya berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini ya, karena dia tidak mengikuti ujian tadi.
Atau gini kali ya, uji intuisinya Tidak naik kelas dia. harusnya tidak lulus ya. Tidak lulus, Iya, bukan tidak uji intuisinya murid tersebut tidak naik kelas. Siswa Kalau tadi uji regulasinya sebenarnya ada dilema harus nggak naik kelas, tapi di sini timbul pemikiran merasa bersalah apabila murid tersebut tidak kita naikkan. Nah, ini diuji intuisi. Jadi Siswa ada timbul harusnya perasaan tidak bersalah lulus. apabila tidak menaikkan anak tersebut. Namun Uji intuisinya kita tuh bukan punya bersalah kali ya. Bukan bersalah kali, kasihan. Iya, kasihan. Gimana? Iya, ibaratnya kok kita nggak bisa naikin dia, kok kita nggak bisa merubah. Namun karena kasihan ya. Kalau uji intuisi itu kan apakah ada yang salah di situasi ini? Ada ya yang salah. Ya kan jadi uji intuisinya dapat ya. Iya, ada yang salah, dia tidak mengikuti Ada. ujian kan. Iya, Tidak tapi mengikuti kita ujian, juga tapi nggak lulus. Iya. Tapi kalau misalkan anak itu gak ikut ujian terus nggak lulus kan kita juga ada rasa bersalah ya. Ada rasa bersalah, kasihan. Seharusnya anak ini lulus gitu. Cuma udah segala macam cara kita lakuin ya masih begitu gitu. Uji halaman depan koran maksudnya apa sih? Gak usah kali ya. Halaman depan koran. Berarti masalah utamanya kali kayaknya. Maksudnya publikasi. Masalah utamanya dipublikasikan. Yang dipublikasikan. Kalau di sini yang aku tangkep di uji publikasi ada dampak negatif nih. Kita mempublikasikan di media massa atau di koran nih akan ada dampak negatif terhadap sekolah yang menyebabkan guru terganggu kenyamanannya dalam mengajar dan akan berdampak pada murid, orang tua, dan mutu sekolah. Nah, ini dicontoh uji publikasi. Berarti apabila siswa tidak lulus akan berdampak tidak baik bagi sekolah. Iya, betul. Ya. Karena dianggap kurang sekolah tersebut karena ada siswa yang tidak lulus. Iya. Sekarang kurikulumnya sekolah itu semua siswa harus lulus. Betul, di kurikulum Merdeka ini kan. Iya. Pada kualitas sekolah ya. Iya. Akan berdampak pada kualitas sekolah. Kualitas dan rapot sekolah juga sepertinya. Iya betul. Iya, nanti merah kan biasanya kalau seandainya ada yang nggak naik gitu. Uji panutan dan idola. Ya, kalau panutan dan idola mungkin yang memotivasi dia mau ikut ujian lagi, seperti guru, wali kelasnya gitu, dan guru BK. Karena kan yang membuat dia mau ikut ujian ke sana kan didampingi oleh wali kelas dan guru BK. Iya, betul. Ya, peran seorang wali kelas dan BK ya. BK. Ya, untuk memotivasi anak tersebut tuh yang punya masalah. Sampai dia mau mengerjakan di rumah kan itu ya, berarti kan perannya dari idolanya dari guru BK dan wali kelasnya. Oke. Kalau dia yang terpaksa ngerjain di rumah itu sebenarnya masuk ke opsi trilema ya. Karena apa? Karena sebelumnya sudah diputuskan untuk tidak naik nih di diskusi-diskusi yang sebelum rapat akhir ya. Itu kebetulan saya jadi bersuara ya. Salah satu caranya kalau pengen dia lulus dan nama baik sekolah tetap baik,
antarkan soal ke sana. Ternyata dijalanin juga gitu. Masukan Oh, saya itu, antarkan soal ke sana gitu. Padahal kita ujiannya itu kan nggak pakai soal kertas, kita pakai aplikasi, pakai Moodle ya. tapi masih bisa itu Bu Mafaza walaupun bukan waktunya udah lewat gitu. Iya, waktunya juga sudah lewat, tapi kan memang kita jadi dilema. Akhirnya ada opsi trilema itu yang saya bilang tadi ya. Itu nggak terpikir sebelumnya bahwa kita akan melakukan itu, karena memang belum pernah kejadian. Opsi trilema. Jadi nggak kepikiran gitu bahwa kita akan punya ide untuk ngantar ke rumahnya, karena itu anak dipanggil berkali-kali, ditelepon juga nggak bisa, nggak mau datang benar-benar. Pokoknya udah cuek, dia udah nggak mikirin sekolah aja gitu. Iya, betul. Tapi sekarang juga ijazahnya udah diambil, anaknya juga udah kerja, dan akhirnya ternyata berdampak. Iya. Gitu. Itu sama kayak anakku yang tadi dirajak. Ijazahnya pun tidak diambil, dia kerjanya nggak pakai ijazah, Mak. Ya kerjanya serabutan Bu Dewi, apa aja gitu. Kayak sekarang nih kayak jualan es gitu. Ya ini apa UMKM ya? Iya, betul. UMKM, bentar lagi kita lomba UMKM. Itu lomba UMKM. Ya udah berarti cukup ya kasusnya, kasus Bu Mafaza. Kita juga tadi udah bahas, saya beri penguatan sedikit ya. Nanti yang menjelaskan kayaknya yang lebih ini Bu Mafaza ya, karena yang memiliki kasusnya ya. Kasusnya Iya, betul. Karena Maaf Bu Dewi, yang menjelaskan jangan saya ya. Saya di sini kondisinya nggak kondusif, berisik banget, makanya saya nyambung nggak sih. Ada yang latihan sama, ada yang ini lagi rapat, ada segala macam. Bu Dewi aja deh, kan itu udah kan kita singkat tuh. Yang punya catatan Bu Dewi. Iya, Ibu Dewi aja setuju. Aku lagi nggak fit tahu, aku lagi nggak fit nih, gerges banget badanku. Bu Juli aja lah aku. Atau Bu Julia lah, Bu Julia. Bu Juli atau Bu Tri, gak apa-apa. Saya lagi di jalan, Bu. Tri. Masih di jalan dong, nggak sampai-sampai. Ya sudah. Bu Juli ya sudah. ya. Tapi fotoin ya, soalnya aku nggak nyatet tadi. Siap sayang, difotoin, tenang aja. Catatan aku lengkap, tulisannya. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong besok kita presentasi lagi ya? Iya, besok kita presentasi lagi. Mana mau PI ini? Ya Allah, Robi, mana belum masukin nilai rapot ini. Semangat. Iya, besok saya ngajar sampai jam 3. Lama Bu Mafa. Terus kalau untuk besok jadinya gimana nih kita? Sekalian aja nih. Saya besok PI jam 1 loh sampai jam 4. Gimana ini? Ayo, jadi siapa nih yang bikin PowerPoint? Pakai PowerPoint ya? Pakai PowerPoint atau pakai Canva boleh. Pakai Tapi presentasi Bu siapa? Juli ya, Bu Juli yang biasa bikinnya cepet. Iya, boleh. Presentasi. Saya lagi Bu Mafa atau Bu, karena kasusnya Bu Mafa kayaknya lebih cocok Bu Mafa ini presentasi. Ya, presentasi Bu Mafaza. Ya udah, aku bikin PPT-nya. Kalau saya lagi PI gimana ya, kalau misalnya nggak diundur berarti ya saya kurang maksimal karena saya pun lagi ngajar di kelas, lagi PI. Semoga bisa malam ya. Dia menjawab mungkin ya, menjawab pertanyaan. Kalau udah selesai sampai jam 4 tahu. Saya PI dari jam 1 sampai jam 4. Bingung ini. Ya sudah, terus apa lagi yang belum? Apa nanti ini ya nanya ke Bu Fasil lah kalau ada kegiatan PI. Iya, boleh. Tadi yang membuat kampanye Bu Juli, presentasi Bu Mafa. Kita tanya jawab aja lah Putri. Oke, siap. Kayaknya yang siap presentasi Putri, kan udah disiapin tuh. Kan kasusnya Bu Mafa. Saya moderator aja deh. Nah. Oh iya, Putri moderator, ntar aku yang jawab deh. Nanti Bu Dewi yang jawab. Sama Ibu Jupe, bantuinnya Bu Jupe. Ya, siap. Oke, siap Ibu. Ini kelompok lain udah selesai belum ya? Kita udah selesai nih, udah dibahas. Kayaknya di main room udah banyak ya. Udah rame ya? Satu kelompok. Kita udah boleh keluar belum nih? Udah boleh pindah ke main room belum? Belum tahu nih, kita tanya Ibu Fasil. Bu Haji.
Bu Mafa tulis Udah kasus selesai emang. detail Kelompok 3 udah kasusnya ya Bu selesai. Mafaza. Udah Ibu. Sudah, Ibu. Udah selesai. Sudah, Ibu. Betul. Berbagi tugasnya udah. Sudah. Sudah, Bu. Oke, nanti kan disampaikan ya di main room, disampaikan dulu dan ditanggapi nih oleh kelompok yang lain. Biasanya kan nggak ditanggapi. Kalau nanti ini kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 1. Gimana nih dengan paradigmanya, dengan prinsipnya, dengan 9 langkahnya, kasus yang diangkat oleh kelompok 3, gitu kan ya? Apakah ini dilema etika atau bujukan moral? Kalau bujukan moral berarti dirubah lagi. Terus kasusnya dilema etika. Dilema etika itu duanya apa sih namanya tidak tersangkut dengan uji legal, uji hukum ya. Nah itu yang kalau nomor 4 lolos berarti ini adalah dilema etika. Sah saja sih nggak malu ditampakkan di layar di depan media massa juga malah bangga kita gitu kan ya namanya begitu. Apapun namanya tidak masalah, tidak membuat kita menjadi jelek. Kalau memang sudah selesai kelompok 3, boleh nanti disebutkan terus semuanya berarti satu orang menyampaikan tapi semuanya bertugas untuk menanggapi. Ya, jadi yang lain kan ada masukan, terus berempatnya untuk yang saat ini boleh memberikan tanggapan, penguatan sendiri dari kelompok 3 bahwa ini tetap memang adalah dilema etika bukan rujukan moral. Kalau umpamanya oh iya ini ternyata ini ya dilema bukan rujukan moral ya. Berarti ini siap kami ganti kasusnya menjadi kasus yang dilema etika. Gitu ya. Oke, kelompok 3 dipersilahkan untuk masuk ke main dunia lagi. Oke. Mari teman-teman Kelompok 3, Ibu Dewi, Ibu Juli, Ibu Tri, dan Ibu Mafa. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu sama-sama. kami dirawat di Bor 3. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya dan sudah ada kembali ke medu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.